Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atasna dengan NIM 18050252799, kelas 6G, mata kuliah Gizi Klinik Komprehensif. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara mengelola menu makanan khusus untuk penyakit anemia, yaitu makanan utama dan juga makanan selingan. Nah, langsung kita lihat aja ya cara pengolahan serta cara penyajiannya. Cekidot! Nah, udah kita saksikan ya bagaimana cara memilih dan mengelola makanan untuk penyakit penderita anemia. Sebelumnya, tahu nggak sih anemia itu apa? Anemia adalah keadaan di mana kadar hemoglobin lebih rendah dari batas normal. Pada wanita remaja, kadar hemoglobin normal yaitu 13-15 mg per desiliter. Sedangkan pada laki-laki yaitu 13-17 mg per desiliter. Pada umumnya di Indonesia termasuk remaja putri banyak mengkonsumsi makanan nabati yang kandungan zat besinya hanya sedikit jika dibandingkan dengan protein hewani.
sehingga kebutuhan tubuh akan zat besi tidak terpenuhi. Faktor penyebab anemia itu bisa disebabkan yang pertama, kebiasaan remaja putri yang tetap ingin tampil langsing, sehingga asupan makanan mereka pun dikurangin. Yang kedua, remaja putri mengalami haid setiap bulan, sehingga kehilangan zat besi lebih dari 1,3 mg per hari. Yang ketiga, status gizi. Status gizi merupakan faktor pendukung dari terjadinya anemia. Beberapa penelitian menemukan bahwa ada hubungan dari status gizi dan juga anemia. Remaja putri yang memiliki indeks massa tubuh kurus memiliki resiko 1,4 kali lebih besar mengalami anemia dibandingkan dengan remaja putri yang memiliki IMT normal. Nah, tanda atau gejala penyakit anemia yang dapat kita kenali yaitu 5L, letih, lemah, lesu, lunglai, dan juga lelah. Sering juga kita mendengar keluhan orang yang menderita anemia, yaitu mereka sering merasakan pusing, mata berkunang-kunang, atau gejala lebih lanjut seperti mata, bibir, kulit, lidah mereka itu terlihat pucat. Prinsip diet yang digunakan dalam pasien anemia kami yaitu asupan energinya tinggi, asupan proteinnya pun tinggi, asupan lemaknya cukup, asupan karbohidratnya cukup, asupan vitamin C-nya tinggi, dan juga asupan F-nya pun tinggi. Alasan kami memberikan prinsip diet tersebut yaitu indeks massa tubuh pasien didapatkan kurus tingkat berat. Berarti status gizi pasien di bawah batas normal ya. Sehingga perlu adanya asupan zat gizi makro maupun zat gizi mikro agar kebutuhan zat gizinya terpenuhi. Dari hasil recall yang didapatkan bahwa energi mengalami inadekuat, karbohidrat juga mengalami inadekuat, dan juga proteinnya pun mengalami inadekuat. Nah, dari hasil recall juga didapatkan bahwa pasien menyukai makanan-makanan junk food, sehingga asupan zat gizinya pun kurang terpenuhi dalam satu hari. Maka dari itu, jenis diet yang kami gunakan yaitu TTP atau tinggi energi dan tinggi protein, serta tinggi Fe dan tinggi vitamin C ya. Makanan utama yaitu menggunakan menu makan malam. Ada nasi, ayam goreng, sop tahu sayuran, dan juga pepaya. Untuk zat gizi makro didapatkan dalam satu kali makanan utama yaitu energinya 488 kilokalori, yaitu 35% dari total kebutuhan dalam satu hari. Untuk protein didapatkan 20,5 gram, yaitu 25% dari total kebutuhan dalam satu hari. Untuk lemak didapatkan 20 gram, yaitu 65% dari total kebutuhan sehari. Untuk karbohidrat didapatkan 65 kg, yaitu 20% dari total kebutuhan sehari. Untuk vitamin C didapatkan 35 mg, yaitu sebesar 45% dari kebutuhan sehari. Untuk Fe didapatkan 7 mg, yaitu 47% dari total kebutuhan per hari. Makanan selingan menu yang kami gunakan yaitu pisang gula merah. Nah, pada menu makanan selingan yang saya buat dalam satu hari, kebutuhan zat gizinya adalah untuk energi makanan selingan dalam satu hari yaitu sebesar 186 gram, yaitu 13% dari total kebutuhan dalam sehari. Untuk protein didapatkan 2 gram, yaitu 4% dari total kebutuhan sehari. Untuk lemak didapatkan 2,5 gram, yaitu 8,5% total kebutuhan dalam sehari. Untuk karbohidrat didapatkan 41 gram, yaitu 12% dari total kebutuhan sehari. Selanjutnya yaitu zat gizi mikro. Yang pertama, total dari asupan vitamin C yaitu sebesar 2 mg atau 3% dari total kebutuhan dalam sehari. Yang selanjutnya yaitu asupan Fe. Didapatkan 4 mg, yaitu sebesar 27% dari total kebutuhan dalam sehari. Alasan kami memilih menu tersebut. Yang pertama, pada makanan utama kami menggunakan nasi sebagai makanan pokok. Makanan pokok merupakan sumber karbohidrat. Seperti yang kita tahu, karbohidrat merupakan sumber tenaga yang membantu kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, kami menggunakan ayam. Ayam merupakan sumber zat besi hewani yang disarankan sebagai makanan penambah darah dan dapat memenuhi sekitar 13% asupan zat besi harian.
Yang selanjutnya yaitu olahan kedelai seperti tahu. Tahu diperkaya dengan zat besi, tembaga, vitamin, asam amino yang baik untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Yang selanjutnya dianjurkan juga untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C untuk memudahkan penyerapan zat besi di dalam tubuh. Kami menggunakan wortel dan juga menggunakan tomat, serta yaitu buah-buahan seperti pepaya dan juga pisang. Menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makan dan minuman yang halal dan thayyib merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi." Quran Surat Al-Baqarah surah kedua ayat 168. Adapun ketentuan makan dan minum yang cukup juga dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Artinya, makan dan minuman yang cukup dijelaskan untuk tidak berlebihan. Ternyata di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk mengkonsumsi berbagai bahan makanan. Yang pertama yaitu nasi. Allah berfirman, "Kami tumbuhkan biji-bijian" dalam Quran Surat Abasa ayat 27. Yang selanjutnya yaitu lauk hewani. Allah berfirman, "Dan Dia telah menciptakan binatang ternak, yaitu unta, sapi, kerbau, domba, kambing untuk kamu. Padanya ada yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagainya kamu makan." Nah, maksud dalam Quran surat ini agar tubuh sehat, konsumsi jenis makanan daging yang kaya akan protein hewani. Lemak yang terdapat di dalamnya mengandung zat besi, fosfor, vitamin B, vitamin C, bagian hati, kaya akan vitamin A dan zat besi. Selanjutnya juga ada Quran surat yang menjelaskan tentang buah pisang. Allah berfirman, "Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya." Dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 28 dan 29. Manfaat dari mengkonsumsi pisang yaitu pisang memiliki energi yang besar, memiliki mineral, kalsium, fosfor, tembaga, besi, vitamin C, B kompleks, vitamin A, vitamin D, dan vitamin yang lainnya. Jadi bisa dijelaskan bahwa banyak sekali manfaat dari buah pisang ini. Baiklah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa dipahami dan juga bisa dimanfaatkan bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.